Empat sana. Karo Pak Lurah. Iya. Pak, udah saya banyu juga Pak. Dari calon dua. Makasih. Pak Marwanya. Absen sih, lek absen. Absen dulu. Sekolah. Gak lulus. Ini bukan apa Sumarno. Ini. Masa tanda tangan. Tanda tangan gaya anak isor. Gaya anak isor. Iya. Kacamata nang batu irawane poli ini dalan Sombene lele. irawane poli. Jelok jene ana sini. Ini ora tak ketok-ketokke. Jeneng asli apa dong jenenge asli apa biasa? Biasa ya. Biasa kalau asli. Ya kelas murid teh abang dhewe iki. Aku nek omah dhewe apa juga. Ayo salaman ora rek. Nah. Pak mulai di. Bermis. Oh. Ferry.
Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Pulang saja. Pulang. Alamatnya nih, alamat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Canom beserta yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang terhormat Bapak dan Ramil beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua PPD dan jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak calon kepala desa gabungan beserta tim kemenangan dan rombongannya, yang terhormat rekan-rekan panitia yang berbahagia, hadirin semua yang kami cintai,
Di sini akan kita bacakan mengenai susunan acara kampanye program penyampaian visi dan misi calon kepala desa Gabukan Kebayanan 2. Yang pertama pembukaan, lalu dilangsungkan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Kasana. Acara berikut yaitu 2 sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama Ketua BPD akan disampaikan oleh Bapak Bambang Triwulan. Lalu sambutan kedua pengarahan dan tata tertib kampanye dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Riono. Lalu sambutan yang ketiga Bapak Muspika, dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil. Acara ketiga pengundian nomor urut nanti dilangsungkan penyampaian visi dan misi sesuai nomor urut bagi calon kepala desa Gabukan. Acara yang nomor 4 yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tony, dan kelima penutup. Berhubung waktu sudah sedemikian rupa, maka mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah sesarangan bagi selain Islam bisa menyelesaikan. Semoga kalau akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di bacaan tadi, mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita dalam kampanye ini dari awal sampai akhir tanpa dilindungi. Lalu kita teruskan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Ibu Nur Kasana. Waktu dipersilakan. Bagi hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan yang pertama dari Bapak Ketua BPD dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Triwulan. Waktu dipersilakan. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innamal mu'minuna alladzina rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amma ba'du. Semuanya saja tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, marilah kita awali tidak henti-hentinya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua telah diberi rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan sehat. Amin. Allahumma. Kemudian yang kedua, terima kasih atas waktunya. Sudah saatnya kita hadapi dengan lapang dan secara dewasa di dalam berorganisasi, dalam berdemokrasi tentu saja. Marilah semuanya saja dengan adanya sosialisasi visi dan misi kita dengarkan. Tentu saja saya yakin bahwa masing-masing calon punya visi dan misi. Kita berada di wilayah sentral Kecamatan Tanon. Harapan kami para calon-calon ini bisa membuat inovasi gebrakan baru bagaimana supaya sentral pusat kecamatan ini khususnya yang berada di wilayah Gabukan bisa maju, bisa memberikan inovasi atau percontohan khususnya di kecamatan Tanon. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Allahumma. Amin. Kemudian yang kedua, apapun cobaannya, apapun beratnya, tentu saja kita ingat ketika Ibu Bupati rawuh di gedung olahraga Gabukan, yaitu deklarasi damai, maka hadapi semua dengan dewasa dalam berorganisasi. Tidak ada dusta di antara pilihan, itu hal yang biasa, tapi sejahtera untuk bersama-sama. Amin ya. Jadi kita hadapi dengan lapang, demokrasi dengan secara dewasa, dan mudah-mudahan yang terpilih nanti, sekali lagi inovasi selalu kita nantikan. Mindset kita saatnya sudah kawula muda yang bercokol pada kompetisi pilihan ini. Jadi paling tidak inovasi-inovasi yang selama ini kita nantikan, mudah-mudahan dengan adanya setelah tanggal 25 akan terwujud, yaitu khususnya Kelurahan Gabukan bisa terwujud damai, gemah ripah loh jinawi toto tentrem. Amin. Allahumma. Nah, namun semuanya itu sebelum saya tutup harus kita dasari dulu. Tentu saja kita insan yang beragama, tentu saja titip saya, kita senantiasa selalu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat secara nasional, tentu saja harapan kita dalam mukadimah undang-undang para pelopor kemerdekaan menuliskan dalam alinea pertama, atas berkah Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang perlu kita kecamkan. Atasnya bambu runcing bisa memenangkan bom meriam modern, namun kita sebagai orang desa, rasa loyalitas kita terhadap bangsa, salah satunya panitia selalu loyal, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu bukti bahwa satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, tentu saja. Kemudian yang selanjutnya, ini yang penting, Bluminanas, hubungan kita sesama, kita jaga keserasiannya, tidak ada dusta di antara kita, kenyamanan, sehingga mari kita bersama-sama kita wujudkan inovasi. Syukur-syukur titik saya mewakili dari BPD, tentu saja kapan Desa Gabukan bisa sebagai studi banding untuk
untuk wilayah-wilayah kabupaten yang lain ya. Amin Allahumma amin, mudah-mudahan bisa. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi PR untuk calon-calon, mudah-mudahan yang jadi bisa merubah mindset pola pikir kita ke depan. Sekali lagi mudah-mudahan damai, tenang, tentram bisa terwujud gemah ripah loh dinamit toto tentrem. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang kemana-mana, harus didengarkan visi misi. Silahkan kita reservasi saja, kita terbuka, visi misi kita dengarkan, kita dukung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu pengarahan dan tata tertib kampanye yang akan dari ketua yang akan disampaikan oleh Bapak Riono. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Panon, kepada yang terhormat Bapak Mendawi, dan yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, dan kepada para calon Kepala Desa Gabukan beserta istri dan tim pemenangan beserta pendukung-pendukungnya yang saya banggakan, saya hormati dan saya cintai. Terus selanjutnya kepada semua hadirin yang sudah hadir di acara kampanye penyampaian program visi misi calon kepala desa yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati pula. Perkenankan di sini saya selaku Ketua Panitia Pilkades Gabukan, tahapan demi tahapan sudah kami lalui, yang mana pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022 sampailah pada saatnya, yaitu acara kampanye calon kepala desa, yang mana pada siang hari ini kita gelar dengan penyampaian program visi dan misi dari calon kepala desa, yang mana ini nanti akan menjadi bekal dari calon kepala desa yang terpilih untuk menjadi acuan kinerja 6 tahun ke depan. Untuk itu terkait dengan visi misi, mari kita abadikan, mari kita jaga, mari kita amankan, sehingga segala program yang dicetuskan oleh calon-calon kepala desa ini nanti benar-benar bisa membuat Gabukan lebih baik, lebih kondusif, dan lebih dari segala-galanya. Untuk selanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan pembacaan tata tertib, karena tadi pagi sudah kita sampaikan, sehingga untuk poin-poin tertentu saja ya yang kita sampaikan, supaya nanti tidak terlalu lama karena waktunya sudah lewat dari jam 1 tadi dimulai. Tata tertib kampanye penyampaian visi dan misi untuk pemasangan gambar mulai 1 sampai dengan nomor 6 ini sama tadi. Nomor 7, masing-masing calon kepala desa dalam penyampaian program visi dan misi diberi waktu 10 menit. Diberi waktu 10 menit. Apabila waktu kurang dari 2 menit akan diberi tahu panitia. Dan mohon kepada semua hadirin, para pendukung, dalam waktu calon kepala desa menyampaikan visi misinya, sangat-sangat kami mohon untuk tidak menjawab dengan argumentasi, biar diselesaikan calon-calon menyampaikan visi misinya, sehingga tidak ada istilahnya sahur manuk. Terus selanjutnya 8, dalam penyampaian kampanye program visi dan misi di tiap kebayanan masing-masing calon kepala desa menghadirkan 2 orang di setiap RT di kebayanan tersebut. Undangan disiapkan dari panitia. 9, dalam kampanye program visi dan misi setiap calon kepala desa
didampingi maksimal 5 orang pendamping tim sukses atau dari pihak keluarga. 10. Dalam pelaksanaan kampanye penyampaian program visi dan misi, calon kepala desa dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau calon kepala desa yang lain. D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. E. Mengganggu ketertiban umum. F. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon kepala desa yang lainnya. B. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa. H. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. E. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon kepala desa lain selain dari gambar dan atribut calon kepala desa yang bersangkutan. C. Mengganggu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. 11. Apabila calon kepala desa melanggar larangan tersebut, panitia tingkat desa memperingatkan yang bersangkutan. Apabila peringatan tidak diindahkan, calon kepala desa yang bersangkutan diberhentikan penyampaian program visi dan misi oleh panitia tingkat desa. Demikian tata tertib untuk penyampaian visi dan misi pada rapat siang hari ini. Demikian dari kami, banyak kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengarahan dan tata tertib kampanye dari kedua panitia. Dalam ini sampai kali kampanye. Untuk seterusnya sambutan dari Bapak Mustika. Dalam hal ini sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat. Waktu dipersilakan. Nanti andekan alat ini mati, 4 calon tidak komanan apa jenis ada kondo, betul apa-apa gitu. Tak perjelas dulu, mendelalai kan pas teko dome batune entek. Saya cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari jajaran Musbika, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsa, Pak Kapolsek beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan dari Ketua BPD beserta jajarannya, anggotanya enten Pak ada, dan segenap panitia Pilkades gabungan. Yang kami hormati dan kami banggakan semua calon kepala desa gabungan beserta istri dan tim suksesnya, serta Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Dukuh gabungan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kampanye penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa. Dikandung maksud agar masyarakat Dukuh gabungan bisa mengetahui apa yang akan menjadi cita-cita gagasan para calon. Tadi di TPS 1 sudah berjalan dengan aman, lancar, dan setiap calon sudah menyampaikan visi dan misinya. Saat ini di Dukuh gabungan. Yang hadir ini satu Dukuh ya? Campur? Satu kebayanan loh. Satu kebayanan letih boten enten sawah loh. Jadi pun nyambung jadi satu keluarga kebayanan gabungan. Alhamdulillah bisa nyawiji di sini di bawah rintik-rintik hujan, sehingga kita semuanya rada mendekat, rada bisa ngumpul. Tidak ada sekat. Hari ini mungkin ada kaos yang nomor 2, nomor 1, nomor 3, nomor 4. Ya, setelah perhelatan tentu kaos itu menjadi kenangan tersendiri. Gitu Pak? Alhamdulillah.
Terus saya sangat bersyukur gabungan bisa melaksanakan kegiatan Pilkades pada tahun 2022 ini. Kenapa? Ada 4 kiai-kiai yang baik yang ingin mengabdi kepada Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan gabungan lebih baik lagi. Yang jadi karena suaranya paling banyak, yang jadi kepala desa yang mendapatkan suara yang paling banyak. Tidak ada istilah buruk ataupun jelek ataupun yang bagus. Tadi saya sampaikan baik semuanya. Terus yang jadi karena apa? Karena dipilih suaranya dilalai paling oke, gitu. Terus hari ini tahapan kampanye. Para calon berusaha meyakinkan Bapak Ibu semuanya. Yang di sana dengar nggih? Ibu-ibu, simbah-simbah nggih. Mungkin miring kemauan apa yang disampaikan Pak calon kepala desa. Terus hari ini sudah tahapan kampanye, kita berusaha untuk menjadi yang dipercaya oleh masyarakat untuk pengabdian di desa Gabungan. Dan nanti pada tanggal 25 Oktober tentu hanya yang suaranya paling banyak, aku nyebut ongkol wedi, hanya yang mempunyai suara yang terbanyak nanti yang jadi dan insya Allah bisa dilantik, sehingga Gabungan bisa melanjutkan kegiatan pemerintahan sampai tahun 2028. Dan tentunya itu semuanya atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Sanggup nggih? Kita jadikan Gabungan tetap aman, damai, satu ataupun guyub rukun dengan pimpinan masyarakat. Semuanya guyub rukun setelah pilihan bar. Kita kembali ke status kita masing-masing. Kita boleh mendukung, tapi tidak perlu terlalu fun. Baru itu terus enek 2023 enek 2024 bulan Februari ada pilihan presiden, ada pilihan DPR. November nanti ada pilihan bupati. Balik meneh ning Tanon enek pilihan kades lagi. Terus kita itu dihadapkan dengan suatu pilihan memilih para calon pemimpin. Tentu sudah lama sekali ataupun sudah terbiasa kita melaksanakan kegiatan hal semacam ini. Tentunya dalam perhelatan ini kita semuanya sudah dewasa, sehingga apapun yang nanti yang jadi itulah yang akan ataupun suatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tentu mau tidak mau itulah pemimpin yang akan membawa kita bersama-sama kita 6 tahun ke depan. Sakit nggih? Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin itu apa yang kami sampaikan di TPS 2 ini. Alhamdulillah ketoke ada kondone jek rada lancar. Semoga saja Bapak calon kepala desa nanti bisa menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan harapan dan bisa didengarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Makatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan dari Bapak Musikal ada performasi ada dilakukan oleh Bapak Camat, dan di sini akan kita teruskan mengenai acara yang 3, pengundian nomor. Silakan.
Nomor 1 Bapak Andrianto Widodo. Nomor 2 Bapak Waso Sunarto. Nomor 3 Bapak Darmono. Nomor 4 Bapak Gunadi. Nanti kita mulai dari Andong Ketua. Mas Ketua, dua baik, waktu bicara. Ya. Calon mulai bicara dari September. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini akan kita teruskan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa Gebukan sesuai nomor urut undian. Adapun yang pertama adalah beliau Bapak Andrianto Widodo. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Muspika Kecamatan Tanon, yang terhormat Ketua Panitia beserta anggotanya, yang terhormat Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh warga Kebayanan Kayon. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya. Kita sekalian dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, langsung saja karena waktunya sangat terbatas, saya akan sebelum saya menyampaikan misi dan visi saya, perkenalkan dulu, nama saya Andrianto Widodo, putra pertama dari almarhum Bapak Supono, mantan Kepala Desa Gebukan. Istri saya Perwaning Astuti, dan saya dikarunia 2 anak, yaitu yang pertama Parasita Febriani yang di sana, yang kedua Paudra Bintang Pamungkas itu yang pakai jaket hitam. Demikian perkenalan saya, dan sebelum saya melanjutkan ke visi dan misi saya akan aturkan dulu latar belakang kenapa saya nyalon kepala desa, yaitu karena apa? Saya merasa tergugah hati saya melihat desa Gebukan yang selama ini vakum, tidak ada pembangunannya, sehingga menimbulkan niat saya, membangkitkan semangat saya untuk menjadikan Gebukan menjadi lebih baik dari desa-desa yang lain. Kemudian langsung saja visi saya, yaitu melakukan perubahan desa Gebukan dalam pembangunan di segala bidang agar lebih maju dan sejahtera. Sedangkan misi saya yaitu bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, dengan mulai dari unsur perangkat desa, lembaga desa, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda Karang Taruna, kelompok tani dan wirausaha untuk menciptakan visi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, visi dan misi saya akhirnya terangkum dalam program-program prioritas selama
seandainya atau istilahnya pada saat nanti Allah mengijabah saya menjadi kepala desa Gabugan, saya akan membuat program-program prioritas untuk kemajuan desa Gabugan. Dan sebelumnya jangan lupa saya Andrianto Widodo nomor urut 2. Yeah. Kemudian untuk program prioritas pertama saya di bidang kesehatan, nyuntulung warga Kebayanan Kayon dan perhatikan. Setelah saya dipilih nanti jadi kepala desa Gabugan, saya akan meluncurkan kartu Gabugan Sehat. Pegang janji saya, kartu Gabugan Sehat itu saya prioritaskan, saya peruntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan, yang kurang beruntung. Ya. Tolong, itu salah satu program unggulan saya, yang itu nanti saya topang dengan uang pribadi saya. Karena apa? Setelah saya jadi kepala desa, saya punya rezeki, dan di dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Yeah. Untuk yang berikutnya di bidang informasi, teknologi dan informasi, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, saya sudah meluncurkan program nyata saya mengadakan program WiFi gratis. Yeah. Sudah ada lebih dari 200 peserta yang mendaftarkan dan sekarang sudah aktif. Niko moga dinikmati untuk meringankan beban para orang tua yang anaknya sering nggak menggunakan HP, dan juga untuk fasilitas-fasilitas yang menunjang karena sekarang eranya era digitalisasi. Untuk berikutnya di bidang pembangunan fisik, insya Allah nanti saya bersama-sama dengan seluruh masyarakat, saya akan merenovasi Balai Desa Gabugan menjadi gedung serbaguna. Itu program saya. Karena banyak sekali nanti anggaran-anggaran, juga nanti bantuan-bantuan keuangan khusus itu nanti insya Allah, karena insya Allah banyak sekali relasi saya, dan saat ini pun saya sudah ada yang menawari, besok kalau kamu jadi, saya carikan anggaran ada 450 juta untuk pembangunan Balai Desa Gabugan. Untuk yang berikutnya, membantu masyarakat, terutama petani. Saya akan prioritaskan untuk anggaran 2023 itu untuk perbaikan jalan-jalan tani di Gabugan. Karena jalan tani sangat perlu sekali, karena menopang ekonomi para petani yang saat ini baru dalam kondisi di bawah, karena banyak sekali hama-hama tikus dan sebagainya. Kalau ditambah dengan biaya untuk transportasi, maka masyarakat utamanya petani akan sangat dirugikan sekali. Untuk yang berikutnya di bidang pembangunan non fisik, saya nanti akan berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Gabugan, bagaimana kita upayakan supaya UMKM di Gabugan dihidupkan. Kita akan mengalokasikan anggaran-anggaran untuk membantu para pengusaha kecil menengah agar bangkit untuk perbaikan ekonomi, utamanya karena dampak COVID, ya. Karena dampak COVID banyak pengusaha-pengusaha kecil yang kesusahan atau merugi. Insya Allah nanti setelah saya jadi kepala desa Gabugan, desa akan mengulurkan tangan, akan membantu penjenengan sedaya supaya bangkit kembali. Untuk yang berikutnya di bidang untuk BUMDes, desa punya usaha, yaitu badan usaha, punya wadah yaitu BUMDes, badan usaha milik desa. Insya Allah saya jadi kepala desa, BUMDes saya hidupkan lagi.
Ya. Untuk berikutnya Waktu kurang 2 menit. di bidang keagamaan kami akan bersama-sama untuk melakukan dialog keliling bersama seluruh para tokoh-tokoh agama, dan bersama-sama perangkat desa saya akan melakukan tarawih keliling pada saat Ramadan gitu. Yang kemudian di bidang budaya nanti kita bersama dengan Karang Taruna kita akan berkolaborasi, dan masih banyak lagi inovasi-inovasi yang akan saya lakukan bersama masyarakat Desa Gabugan, dan semua ini akan saya lakukan bersama seluruh masyarakat Gabugan dengan transparan dan musyawarah, transparan dalam program dan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga akhirnya akan terciptalah apa yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu menjadikan desa mandiri dan berdikari, sehingga tercapai kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat dan juga pembangunannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ini tercapai, pilih saya, coblos saya, sukseskan saya. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi dan misi berikut, yaitu beliau Bapak Rosa Sunarko. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Anom beserta jajarannya, dan Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak dan Ramil Anom beserta jajarannya, dan panitia Pelkades Desa Gabugan yang kami hormati, dan teman-teman calon kepala desa Gabugan beserta istri yang kami hormati, beserta rombongan, dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir di lokasi penyampaian visi misi ini yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan visi misi, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di siang menjelang sore hari ini kita semua telah diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga bisa berkumpul silaturahmi dalam rangka penyampaian visi dan misi. Untuk itu marilah kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kita sampaikan, dan semuanya sudah mengenal bahwa saya adalah Bapak mantan Kades Gabugan periode kemarin, dan pada saat ini ikut mencalonkan kembali Pelkades pada tahun ini. Dan perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk pekerjaan kami ke depan tentunya perlu adanya visi dan misi. Itu adalah pegangan kami dalam menjalankan tugas 6 tahun ke depan saat yang kita terpilih. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah visi gotong royong membangun Desa Gabugan yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Untuk misi 1, mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat
dan tepat. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa Gabugan. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Yang kelima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Yang ketujuh, mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pembangunan badan usaha milik desa. Yang kedelapan, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keamanan dan kebudayaan. Yang kesembilan atau yang terakhir, meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah pegan kami di dalam nanti menjalankan roda pemerintahan seandainya kita terpilih kembali 6 tahun ke depan. Dan perlu kita garis bawahi bahwa saya selaku kepala desa incumbent adalah belum bisa berbuat dengan maksimal kepada masyarakat Gabugan. Dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu kemarin, di tahun-tahun kemarin kita semua telah dilanda penyakit yaitu corona. Dan perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, di dalam anggaran-anggaran tersebut tentunya untuk pembangunan dan sebagainya, di tahun-tahun kemarin kita selalu dipangkas, selalu dirubah dan sebagainya. Dan ini Bapak Ibu semuanya harus bisa mengetahui dengan keadaan itu. Di tahun-tahun kemarin ada kurang lebih 3 tahun kita dilanda dengan corona. Kita anggaran untuk pembangunan di bidang fisik dan sebagainya. Nah itu dipangkas, dirubah, dan seterusnya untuk membiayai adalah penyakit corona sampai sekarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya itu menjadi catatan bagi warga masyarakat yang ada di Kadus Kayon ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya semuanya belum bisa terlaksana. Nah untuk kedepannya kami mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dari masyarakat Desa Gabugan, dan tentunya akan kita laksanakan dengan baik untuk amanah ini. Dan di bidang sosial kami selalu hadir di warga masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Contohnya ada orang meninggal, selalu ada. Contohnya ada orang hajatan, selalu ada, dan sebagainya. Itu di bidang sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya itu yang perlu kami sampaikan kepada audien, kepada masyarakat semuanya. Apabila dalam penyampaian visi dan misi ini kami ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi dan misi berikut adalah beliau Bapak Darmono. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Pak Dandan Kamil atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades, tak lupa yang saya cintai Bapak Ketua BPD, semua Bapak Ibu yang hadir di sini, yang saya hormati juga, dan yang saya tresnani, dulur-dulur kula sepuh
nomor setunggal Pak Gunaji, nomor kalih Kang Andrianto Widodo, nomor sekawan Kang Loso Sunarto. Kebetulan kula giliran nomor 3 dilalah nomor urut ya nomor 3. Ya muga-muga Gusti Allah kabeh. Saderengipun saya mengaturkan visi misi saya, yang jelas saya nek dikersakne Gusti Allah suarane akeh ya siap. Nek suarane ora akeh yo gak masalah. Sing penting ngapunten, sing penting pelaksanaan PKDS digabungkan ayem tentrem rukun. Lanjut ya. Alhamdulillah. Visi saya tidak lepas dari gambar yang sudah saya pasang di Desa Gabukan, yaitu mewujudkan Desa Gabukan yang aman, berakhlak, dan maju sejahtera. Visi ini saya dukung dengan misi. Yang pertama tentunya bidang pemerintahan. Seandainya saya jadi sebagai kepala desa, saya tidak akan melanggar tupoksi aturannya pemerintahan di negara Indonesia. Ini yang jelas. Saya ikuti aturan pemerintah. Yang selanjutnya, karena wau di sana itu tidak rampung saya, ini gua cepat mawon. Bidang pembangunan. Bidang pembangunan. Yang jelas di sini pemerataan pembangunan akan kami laksanakan, yang sekarang belum selesai. Insya Allah akan kami selesaikan dengan kepentingan masyarakat bersama. Itu satu. Yang kedua, menormalisasi semua batas desa. Desa Gabukan ini berbatas taruh desa liyane. Nah selama ini saya cek keliling, niku batasnya nek mboten jalan rada rusak, yo kalen saluran air sing ora dangkal, sing ora jero dadi dangkal. Ini salah satu program saya. Tahun pertama insya Allah perbatasan Kali Kobok Gambaran, karena petani mengeluh kalau hujan deras airnya itu bukan ke Kali Kobok tapi ke Gabukan semua. Ini insya Allah tahun pertama saya akan menormalisasi batas desa Kali Kobok sampai Dukuh Ngeplak. Dan ini pun sesuai dengan program jalan tani. Yang sifatnya jalan tani ini adalah hal yang wajar dan penting karena mayoritas masyarakat Gabukan adalah petani. Itu. Terus saya dapat golingan, ini saya dahulukan, insya Allah karena Gabukan ini ibu kota kecamatan, yo ngapunten. Kula niku lho nek lampu kula mati nek mudeng, niku yo berhadapan nek ajeng lewat Gambaran Ngemplak. Niku perhatian jentil. Insya Allah seandainya saya terwujud diridhoi oleh Allah, itu penerangan jalan raya Gambaran Ngemplak Papian jentil bulan Januari secara pribadi gratis saya hidupkan coba. Karena apa? Karena saya sudah berkomunikasi dengan PLN bahwa penerangan jalan itu sudah tidak ada. Makanya aku percaya, insya Allah sampean mempercaya saya sebagai pemimpin, Allah meridhoi tak wujudnya bulan Januari. Saya tidak akan menggunakan uang negara. Itu secara pribadi. Terus selanjutnya bidang keagamaan pendidikan formal. Pendidikan keagamaan formal digabungkan, terutama yang formal PAUD sudah berjalan dengan lancar.
dari segi bidang keagamaan ternyata pihak pemerintah belum menyentuh atau terlibat di situ. Saya bantu. Nah, ini insya Allah kalau tidak salah dan ini boleh dicek bahwa kepala desa mulai per Oktober kemarin dapat dana takis per tahun itu 30 juta. Itu terserah daripada kepala desa, tapi ada aturannya. Makanya untuk itu, karena ini berkaitan dengan tingkat akhlak, tingkat keagamaan, pendidikan dasar anak-anak dan pendidikan moral warga Gabukan yang 30 juta itu nanti insya Allah kami fungsikan di tingkat pendidikan agama dan pendidikan formal. Tuh. Yang selanjutnya tadi yang belum selesai, yang sebagian sudah mendengar di sana, yang belum selesai mungkin ada yang belum mendengar semuanya adalah bidang bidang perekonomian, pemasyarakat ini insya Allah karena alur pemerintah kayaknya loh, karena belum ada baru proses belum dilegalkan. Ini saya tahu nanti bantuan yang sifatnya UMKM itu banyak, dan ini insya Allah siapapun warga Gabukan yang mempunyai usaha, baik usaha di rumah atau di pasar atau di mana, insya Allah kami akan berusaha membuat mereka UMKM yang legal. Ya, insya Allah ada program pemerintah, kita kalau sudah punya UMKM legal, kita cepat menyalurkannya kepada tingkat masyarakat. Itu kemudian Bumdes, alhamdulillah saya melihat keadaan kantor Bumdes niku ya Allah. Prihatin, ternyata Bumdes juga jalannya terseok-seok. Insya Allah saya jadi, insya Allah semua usaha yang ada di warga Gabukan kita anjurkan untuk menginduk ke Bumdes. Karena apa? Satu-satunya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah desa Gabukan itu untuk menambah kas itu adalah Bumdes. Dan ini harus kita jadikan induk usaha warga Gabukan. Itu yang jelas. Untuk yang terakhir, saya bicara ini tidak hanya saya nyonya punten moco atau gimana, yang jelas saya sudah keliling di Gabukan. Apa yang sudah saya utarakan ini semuanya saya serahkan kepada panitia. Ini bukti bahwa foto-foto saluran air, jalan air, penerangan, kantor Bumdes semua di sini sudah saya serahkan kepada panitia, dan ini perlu segera digarap. Ini saya melihat secara realita bahwa saya terpanggil untuk mencalonkan kepala desa karena saya juga ingin mengabdi di desa Gabukan. Sekali lagi, niki mboten niki namun simulasi tadi aja dengsu. Simulasi sing arep tak ungkapno, simulasi aja dengsu. Ning ditiru yo kena. Ya. Engko nek nebus niku ya urutane nomor 1 dibuka. Ya kan? Nomor 2 ditonton, nomor 3 dicoblos. Sing penting Gabukan aman. Terima kasih, ada kurang lebihnya minta maaf karena saya hanya manusia biasa. Yang penting kan ini suasana nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan visi dan misi yang terakhir yaitu beliau Bapak Bundadi waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Camat Tanon, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tanon, kepada yang terhormat Bapak dan Ramil Tanon, kepada panitia Pilkades Gabugan, kepada Bapak BPD beserta anggota yang saya hormati, tidak lupa kepada rekan-rekan saya calon kepala desa Gabugan yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah sebelumnya kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka, berkumpul, bersilaturahmi dalam acara pemaparan visi misi calon kepala desa Gabugan tahun 2022. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu semuanya, perkenalkanlah saya akan menyampaikan visi misi, tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri biarpun panjenengan kemungkinan sampun pirsa. Nama saya Bunadi, istri saya Karni, anak saya 2. Yang pertama bernama Gilang Bilawa, yang kedua bernama Pradika Dewangga. Pada hadirin yang saya hormati, perkenalkankah saya akan membacakan visi misi. Yang pertama yaitu visi saya adalah amin, dari kata 5 huruf. A artinya amanah, M artinya merakyat, I artinya inovasi, N artinya nyata. Nah, amanah dalam melaksanakan tugas, saya akan melaksanakan itu semua. Merakyat, selalu hadir dalam masyarakat, baik dalam keadaan susah maupun senang. Inovasi, kami akan membuat terobosan-terobosan demi kemajuan masyarakat desa Gabugan. Nyata, dalam bertindak dan berkarya. Selanjutnya, pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk membangun desa dan masyarakat Gabugan. Mencapai visi tersebut, saya akan menyampaikan dalam beberapa misi. Yang pertama, saya akan melanjutkan tugas kepala desa terdahulu yang belum menjadi lebih baik, akan kami laksanakan lebih baik. Yang kedua, saya akan melaksanakan tugas kepala desa dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Yang ketiga, saya akan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, yang kelima, saya akan selalu siap bekerja sama dengan lembaga desa, terutama BPD, LP2MD, Karang Taruna, PKK, Bapak-bapak RT, dan perangkat desa, serta tokoh agama dan masyarakat. Yang keenam, saya akan selalu loyalitas kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kepada camat dan lain-lain. Yang ketujuh, saya siap melaporkan keuangan desa setiap 3 bulan sekali. Yang kedelapan, saya akan memberi tugas kepada perangkat desa agar membuat program yang pro rakyat sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kesembilan, saya akan membuat anggaran untuk Karang Taruna desa, keagamaan dan sosial budaya. Saya akan membuat, yang ke-10, saya akan membuat anggaran pemberdayaan ekonomi dalam wadah BUMDes, Gapoktan, kelompok tani, serta bekerjasama dengan PMPM untuk sektor ekonomi. Untuk mencapai visi dan misi, saya mohon bantuan dan dukungan serta doa pada masyarakat desa Gabugan dengan cara memilih saya sebagai calon kepala desa Gabugan nomor urut 1.
Selain visi dan misi tersebut, masih banyak program unggulan yang akan saya lakukan antara lain. 1. Pembinaan generasi muda dan karang taruna. Yang kedua, pemberdayaan pos kamling. Yang ketiga, pemberdayaan keagamaan, yaitu TPA, musola, masjid dalam kegiatan pondok pesantren, yasinan, dan pengajian rutin. Yang keempat yaitu prioritas KIA, kesehatan ibu dan anak, karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya anak itu adalah masa depan bangsa, masa depan desa Nggabugan. Untuk itu kami akan bekerja sama dengan Posyandu, KB, dan Bidan Desa. Yang kelima, prioritas pelayanan pendidikan khususnya PAUD, TK, SD, madrasah. Yang keenam, prioritas sosial meliputi anggaran bedah rumah bagi yang tidak mampu. Untuk per tahunnya kami akan anggarkan 10 rumah. Dan untuk itu juga kami juga akan bekerja sama dengan LPK, Lembaga Keterampilan, untuk mempersiapkan tenaga terampil ke luar negeri. Yang ketujuh, membuat bak sampah di setiap RT se-desa Nggabugan. Untuk mencapai visi dan misi serta program unggulan tersebut, saya mohon doa restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat desa Nggabugan dengan cara memilih saya sebagai kepala desa Nggabugan pada hari Selasa pagi tanggal 25 Oktober tahun 2022. Gunadi sebagai kepala desa Nggabugan. Demikian pemaparan program visi misi dan program unggulan yang dapat saya haturkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, serta khususan. Amin, amin, ya robbal alamin. Apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam amin, amanah untuk masyarakat, jujur untuk masyarakat, setia cinta untuk desa Nggabugan. Bila saya terpilih mendapat keamanan, saya siap dikritik yang bersifat membangun dan selalu berharap nasihat dari pada masyarakat dan tokoh yang ada di wilayah desa Nggabugan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi dan misi satu demi satu sudah dilaksanakan dan akan kita teruskan acara yang keempat, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Tony. Tes, bisa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami membacakan doa kampanye program visi dan misi calon kepala desa Nggabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahim, pada hari ini kami panjatkan puji dan syukur kami kepada Engkau atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau hantarkan kami pada acara kampanye program visi dan misi calon kepala desa Nggabugan dengan penuh bahagia dan sentosa, penuh ridho dan kasih sayang-Mu, dan semoga pertemuan ini bisa menghasilkan kemaslahatan umat di desa Nggabugan pada umumnya.